Gajah Mada Sang Mahapati Pemersatu Nusantara. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara yang memiliki wilayah kekuasaan sangat luas bahkan sampai ke Madagaskar. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit di masa kepemimpinan Raja Hayam Wuruk, yang merupakan raja terbaik membentuk Majapahit menjadi makmur dan mengalami masa yang sangat jaya. Hal ini tak lepas dari jasa Mahapati Gajah Mada yang mengucapkan sumpahnya yang terkenal dengan nama Sumpah Amukti Palapa. Di mana Sumpah Amukti Palapa berbunyi, Amukti Palapa, lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti. Pati Gajah Mada mampu mengaplikasikan Sumpah Amukti Palapanya, sehingga menjadikannya patih yang paling disegani di Kerajaan Majapahit maupun di wilayah-wilayah lain. Sampai pada akhirnya keterlibatan Mahapati Gajah Mada dalam Perang Hubat menyebabkan namanya semakin berkurang karismanya di lingkungan Majapahit. Akhirnya Mahapati Gajah Mada pun mencapai moksa dan meninggalkan kejayaan Majapahit. Kepulauan Indonesia berada pada posisi yang strategis, merupakan penghubung benua Asia dan benua Australia. Bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang pandai mengarungi lautan, samudera dan kota. Kota di Nusantara tumbuh menjadi pusat-pusat perdagangan di beberapa daerah pesisir Pulau Sumatera dan Jawa. Kepulauan Indonesia merupakan bagian dari satu kesatuan daerah lalu lintas barang. Pada permulaan perhitungan tarikh Masehi, Indonesia menjadi kiblat perdagangan dunia, khususnya pedagang dari India. Peristiwa ini kemudian disusul oleh kejadian-kejadian yang serupa menimbulkan hubungan kebudayaan yang disusul oleh hubungan politik antar bangsa-bangsa luar di Indonesia sehingga memunculkan kebudayaan Hindu dan Buddha. Dalam sejarah kerajaan di Jawa yang bermula dari Kerajaan Mataram kuno sampai Kerajaan Mataram Islam tidak dapat dilepaskan dengan politik. Melalui politik, suatu kerajaan dapat berdiri mencapai kejayaan kemudian mengalami kehancuran sebelum munculnya kerajaan baru. Berkaitan dengan politik yang cenderung digunakan raja-raja atau tokoh-tokoh kerajaan di Jawa untuk mencapai kekuasaan yang mana politik digunakan untuk mendapatkan atau merebut kekuasaan dari pihak lain. Sebagai kerajaan maritim nasional, Jawa didukung oleh kerajaan-kerajaan lain, yang kapasitasnya sejajar dan tidak berhadapan maupun diperintah mutlak oleh Jawa. Sistem administrasi wilayah Majapahit terutama penerapan sistem persekutuan daerah atau Monco 5 desa bukan merupakan daerah hukum, tidak mempunyai pemerintahan sendiri, tetapi seorang warga dari Monco 4 atau Monco 5 desa ditunjuk sebagai kepalanya. Karena bukan daerah hukum, tidak ada nama untuk wilayah kesatuan antara Kerajaan Jawa dan Nusantara. Sejarah Kerajaan Majapahit dalam sejarah bangsa Indonesia tidak bisa melepaskan dari Kerajaan Singasari. Dari sini dapat disebutkan bahwa secara garis keturunan, pendiri Kerajaan Majapahit merupakan pewaris kekuasaan Kerajaan Singasari yang sebelumnya runtuh. Pembukaan hutan tarik untuk mendirikan Kerajaan Majapahit oleh Raden Wijaya merupakan pendiri dari Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya berusaha menarik simpati penduduk sekitarnya, sehingga ia kemudian banyak disukai oleh para penduduk sekitar. Banyak sekali orang-orang yang mempunyai keinginan untuk bertempat tinggal di Majapahit saat itu. Raden Wijaya sebenarnya akan menjadikan Majapahit sebagai kerajaan yang menghancurkan Jayakatwang. Kembalinya armada Tartar ke negerinya, dengan sendirinya kekuasaan Jawa menjadi kosong. Kesempatan inilah yang ditunggu oleh wilayah untuk menobatkan dirinya menjadi Raja Majapahit. Penobatan itu terjadi tanggal 10 November tahun 1293 M. Raden Wijaya menjadi Raja Majapahit dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardana. Pengikut-pengikut Kerajaan Majapahit diberikan kesempatan untuk menikmati hasil perjuangannya. Pada masa itu, tepatnya pada abad ke-14, lahirlah seorang tokoh bangsa dari kalangan rakyat jelata, dari kasta yang tidak diperhitungkan.
Berbekal falsafah persatuan Nusantara yang tertuang di dalam serat Pararaton, Sumpah Amukti Palapa, yang diucapkan di Paseban Agung Majapahit pada tahun 1334, Gajah Mada seorang tokoh politik pada zaman itu telah memberikan inspirasi yang sangat besar bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan mempersatukan bangsa yang heterogen ini telah memperkaya budaya bangsa menjadi bangsa yang besar dan berwibawa di mata negara tetangga. Falsafah persatuan dan kesatuan yang dicanangkannya itu terbukti telah membawa bangsa ini ke zaman keemasan. Mahapati Gajah merupakan seorang tokoh nasional pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Di dalam Kakawin Gajah Mada ditemukan berbagai teknik, strategi, profil pemimpin, dan ajaran kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Mahapati Gajah Mada yang kiranya masih relevan untuk dikaji dari perspektif model kepemimpinan Hindu dalam masyarakat Bali. Tentunya ada pula hal-hal yang negatif yang tidak patut diteladani. Gajah Mada Sang Mahapati, pemersatu Nusantara di bawah Majapahit tahun 1336 M 1359 M. Setelah Sadeng ditundukkan pada tahun 1331, dan Aditya Warman berangkat ke Tiongkok pada tahun 1332 untuk melakukan misi diplomatik kepada Kaisar Tiongkok, Gajah Mada mulai melakukan persiapan dalam negeri. Sebagai seorang ksatria sejati yang sangat peduli terhadap negaranya, hati Gajah Mada terketuk melihat keadaan Arya Tadah yang semakin parah. Sementara pemerintahan sedang tumbuh, dan tentunya tidak boleh berhenti hanya karena Arya Tadah tidak mampu lagi menjalankan kebijakannya karena sakit. Pada saat pengangkatannya itulah Gajah Mada mengucapkan sumpah yang sangat populer, Amukti Palapa, yang bunyinya sebagai berikut. Lamun uwus kalah Nusantara isun Amukti Palapa, lamun kalah Gurun, Ring Seram, Tanjung Pura, Ring Haru, Ring Pahang, Dompo, Ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana isun Amukti Palapa. Artinya setelah tunduk Nusantara, aku akan beristirahat. Setelah tunduk Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, barulah aku beristirahat. Realisasi dari Sumpah Palapa Gajah Mada mencapai keberhasilannya semasa pemerintahan Hayam Wuruk. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Majapahit pada waktu itu mampu menguasai wilayah-wilayah Nusantara yang meliputi Melayu, Sumatera, Tanjung Pura, Kalimantan, Semenanjung Melayu, Malaka, sebelah timur Jawa dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Irian Barat, dan Jawa kecuali Kerajaan Sunda Galuh dan Sunda Pakuan. Berkat keberhasilannya ini, pengaruh Gajah Mada di Majapahit lebih besar. Bahkan pengaruhnya bisa dikatakan melampau Hayam Wuruk dan anggota Sabta Prabu, semacam Dewan Pertimbangan Agung yang beranggotakan keluarga Kerajaan Majapahit, Ahmad, Sriwintala 2016. Sampai abad ke-15, Kerajaan Jawa memiliki pasukan yang sangat disegani dan ditakuti di dunia. Hang Tuah yang luar biasa, hanya takut kepada tentara Jawa, Majapahit, bukan kepada Patih Gajah Mada atau Raja Majapahit. Rasa segan karena takut juga ditunjukkan oleh Raja Dinasti Ming. Pada tahun 1377, utusan Raja Dinasti Ming menuju Raja Sumatera Timur dicegat dan dibunuh tentara Majapahit. Tindakan ini tidak mendapat balasan. Padahal, perbuatan ini melebihi perbuatan Raja Kertanegara yang melukai wajah Mengci, utusan Raja Mongol, dan Raja Mongol melakukan pembalasan. Ketakutan beberapa negara kepada tentara Jawa bukan tanpa dasar. Selain reputasi tentara Jawa yang mampu menghancurkan tentara Mongol beserta rajanya sebagai tentara terkuat dunia, tentara Jawa merupakan reguler profesional yang berbeda dengan pasukan-pasukan lain pada masanya. Hubungan antara pusat kerajaan Majapahit dengan daerah yang meliputi aspek ekonomi dan bisnis,